Sebelumnya kita udah ada di kediamannya Ibu Narbayati selaku Ketua Unit Kerja Sri Kandi Panitia Pancasila Kecamatan Pedas. Langsung aja ke pertanyaannya ke Ibu Yuni Andriani selaku Sekretaris DPC Kabupaten Karawang. Nah, kebetulan banget di sini tuh sekarang lagi ada rapat pemilihan Pancasila pimpinan Unit Kerja Sri Kandi Pemuda Pancasila Kecamatan Pedas. Kecamatan Pedas. Yang tadi gini Bu, Pancasila atau tentang organisasi Pancasila kan, organisasi Pemuda Pancasila kan pasti gak jauh dari yang namanya hak dan kewajiban warga negara Bu. Jadi di sini saya dan teman saya mau mempertanyakan hak dan kewajiban warga negara gitu Bu. Langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Menurut Ibu atau Bapak di sini, apa yang Ibu atau Bapak ketahui tentang hak dan kewajiban warga negara? Yang berhubungan sama organisasi atau umum nih? Yang berhubungan dengan organisasi pemuda Pancasila. Kalau hak mungkin setiap warga negara itu berhak untuk berorganisasi, organisasi apapun ya. Kalau untuk kewajiban, mungkin kita sebagai warga negara punya kewajiban khusus, yaitu menjaga NKRI, itu yang pertama, terutama menjaga Pancasila sebagai ideologi dasar negara kita. Kalau menurut Bunda ya. Kalau menurut Bunda di organisasi pemuda Pancasila itu, yaitu kewajibannya mengikuti menjaga keutuhan NKRI, itu yang pertama. Yang kedua, khususnya nih ya, menjaga ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Karena semboyan kita juga sama ya, semboyan organisasi kita, maksudnya salam kemerdekaan kita pun itu pasti pakai Pancasila ya. Merdeka, Pancasila, Pancasila, Pancasila. Jadi Pancasila itu merupakan dasar fondasi kita berorganisasi. Lanjut aja ke pertanyaan kedua. Menurut Bapak atau Ibu, apa hubungan HWN dan KWN dengan Pancasila? HWN dan KWN itu hak asasi, hak warga negara dan kewajiban warga negara. Hak kewajiban warga negara dengan kewajiban warga negara. Apa ya? Dengan Pancasila gitu. Ya hubungannya sangat erat, karena ketika kita sebagai warga negara ataupun sebagai anggota sebuah organisasi itu dasar utama hukumnya yang ada di Indonesia itu yaitu tentang Pancasila. Jadi norma atau apapun yang ada di Indonesia itu, seperti kita hak dan kewajiban kita ya tidak boleh terlepas dari Pancasila, karena Pancasila adalah fondasi. Hubungannya sangat erat lah. Jadi kita nggak bisa nyeleneh kemana-mana, enggak, tetap selalu diarahkan ke sana gitu kan, karena memang sebagai warga negara juga sebagai pelajar ya, sekarang kan sudah ada pelajar Pancasila itu ya diarahkannya itu agar fondasi Pancasila baik di warga negara ataupun di peserta didik itu menjadi fondasi utama untuk negara kita. Berarti jawabannya mungkin sama seperti pertanyaan di nomor 1. Iya. Lanjut aja ke pertanyaan ketiga. Apa tugas organisasi pemuda Pancasila terhadap masyarakat Bu? Kan dan faktanya yang ada banyak sekali masyarakat yang salah paham terhadap organisasi Pancasila gitu Bu. Mungkin Ibu di sini bisa menjelaskan tugas-tugasnya seperti apa gitu. Gini ya, di sini mungkin Bunda belum lama ya, dari tahun 2000 kenal dengan Pemuda Pancasila, organisasi Pemuda Pancasila, terutama Sri Kandi. Itu memang kita pasti berpikiran bahwa setiap mendengar kata pemuda Pancasila itu pasti tanda kutipnya banyak. Iya. Ya. Sebenarnya itu hanya oknum, hanya orang-orang tertentu. Setelah bergabung sekarang setelah bergabung 3 tahun itu banyak banget manfaatnya, terutama untuk ilmu, pengembangan skill ya, terus mungkin cara kita berbicara dengan orang banyak harus bagaimana, terus bersikap dengan orang yang lebih tinggi. Sebenarnya kalau menurut Bunda ini kan organisasi besar, bukan organisasi ecek-ecek yang kemarin baru lahir ya. Ini organisasi besar yang dimana
dari bawah sampai atas itu terorganisasi benar. Jadi susunan kelembagaannya itu nggak acak-acakan gitu, Nah seperti tadi pemilihan ketua unit itu nggak asal dipilih, nggak. Sebenarnya ini mungkin ada sedikit perampingan ya, karena apa? Satu, waktu dan tempatnya tidak memungkinkan. Kedua juga jeda waktunya kurang. Sebenarnya yang harus dilaksanakan itu prosesinya benar-benar di lembaga itu harus benar, dari rantus 1 sampai rantus 12 itu harus jalan. Oh, harus seperti ini. Jadi tatanan organisasi pemuda Pancasila itu kalau menurut Bunda organisasi besar yang dimana punya ADART, punya peraturan organisasi yang memang benar-benar hebat kalau menurut Bunda seperti itu. Jadi tugas organisasi pemuda Pancasila itu khususnya mungkin di sini ya kembali lagi ke Pancasila, memupuk terus Pancasila sebagai dasar ya, mempertahankan, memupuk. Jadi apa ya, kegiatan-kegiatan kita sehari-hari di masyarakat bukan hanya sebagai anggota organisasi saja, mungkin dari makna 5 silanya itu, jadi saling membantu, ada kegiatan misalnya membantu masyarakat yang memang kesulitan gitu kan, terus kerja bakti, donor darah, sasapu gitu kan, ada kegiatan Serikandi Sasapu yang dimana itu serentak. Jadi ada untuk masyarakat. Iya, ada elemen untuk ke masyarakat. Nah, untuk Serikandi sendiri sekarang alhamdulillah sudah ada di mana-mana. Mereka membantu setiap program pemerintah yang ada di Kabupaten Karawang khususnya gitu ya. Yang ada kan, ada yang jadi kader posyandu, ada yang jadi petugas kesehatan yang di desa membantu mereka yang kesulitan untuk ke rumah sakit. Itu kalau kata Bunda semua elemen kegiatan di masyarakat itu sudah masuk Serikandi ya gitu. Jadi pemuda Pancasila itu kegiatannya ada untuk masyarakat. Iya, jelas itu. Jadi langsung aja ke pertanyaan keempat, Bu. Apakah pernah ada kasus pelanggaran hak warga negara atau pengingkaran kewajiban di organisasi pemuda Pancasila ini, Bu? Ya mungkin yang setahu Bunda belum ada ya yang sampai harus berbenturan dengan hukum ya. Jadi selama ini kalaupun ada permasalahan di bawah, alhamdulillah kita bisa mengatasi semuanya, karena kan di sini kita mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Jadi alhamdulillah kita punya pemimpin, mulai dari ketua DPC, mulai dari ketua MPC, itu mereka adalah orang-orang hebat, orang-orang yang bijak. Jadi kalau ada masalah apapun di bawah itu tidak langsung enggak, kita bawa dulu, duduk bersama apa permasalahannya. Jadi selama ini insya Allah yang Bunda tahu dan Bunda dengar itu belum ada yang berbenturan dengan yang namanya hak asasi, belum. Semua masih berjalan di fondasi dan kalidurnya masing-masing. Lanjut ke pertanyaan, kalau misalkan Bapak atau Ibu ada kasus, bagaimana cara mengatasi di dalam, misalkan Ibu ada kasus bersama masyarakat gitu, bagaimana cara mengatasinya? Jadi begini ya, kalau misalnya kita punya sebuah masalah ya, terutama kita mau merapihkan masalah itu, ya mungkin dengan cara kita duduk bersama. Ya mungkin kan kalau di masyarakat itu kan ada RT, ada RW, ada kepala, ada kadus ya. Sebelum harus gimana ya kita turun ke bawah, terutamanya turun ke bawah, dicari dulu benang merahnya itu di mana. Insya Allah selama yang Bunda tahu segimana rumitnya permasalahan yang dihadapi, kan mungkin dengar ya PP bentrok dengan ini, PP bentrok dengan itu, tapi kan selalu selesai dengan damai, yaitu kita cari dulu benang merahnya di mana, kita duduk bersama gitu kan, diselesaikan dengan cara kekeluargaan gitu. Siap, Bu. Sami-sami. Mudah-mudahan bermanfaat jawabannya. Ya. Pancasila. Bukan Pancasila. Jadi kagok ya. Pancasila abadi. Pancasila Abadi. Pancasila Abadi. Merdeka. Merdeka. Itu yang selalu diusul.
Pancasilanya udah di dada itu. Kasih ya, Bu. Iya, sami-sami. Kalau mau masuk ke Sapma ya. Ke sama ya. Merdeka! Merdeka! Pancasila! Abadi! Pancasila! Abadi! Pancasila! Abadi! Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Sri Kandi Pemuda Pancasila Jawa Barat. Masaki! Ini HWN dan KWN dan non. Hak warga negara dan kewajiban warga negara. Oh ya. Mari kita berikan salam perjuangan pemuda Pancasila, juga salam organisasi kita. Merdeka! Merdeka! Pancasila! Harga mati. Pancasila! Harga mati. Pancasila! Harga mati. Apa? Baik. Untuk berkas ini sudah terisi, tapi untuk surat rekomendasi dan kelompok menyusul ya, Bu Nur ya. Daftar hadir. Untuk daftar hadir sebanyak 21 orang sudah memenuhi quorum, tidak perlu di absen ya satu persatu. Baik, atas keputusan bersama dinyatakan memenuhi quorum. Dengan ini sidang saya buka. Keputusan rapat pemilihan pimpinan pengurus unit kerja Sri Kandi Pemuda Pancasila Kecamatan Pedes nomor 05-KPTS-RPPPUK Sri Kandi Pemuda Pancasila Kecamatan Pedes _6 Romawi _2023. Penyerahan berkas bakal calon ketua unit kerja Sri Kandi Pemuda Pancasila. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, rapat pemilihan pimpinan pengurus unit kerja Sri Kandi Pemuda Pancasila setelah menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan keputusan rapat pemilihan pimpinan pengurus unit kerja Sri Kandi Pemuda Pancasila tentang calon ketua unit kerja Sri Kandi Pemuda Pancasila masa bakti tahun 2023 sampai dengan 2026. Pertama, calon ketua unit kerja Sri Kandi Pemuda Pancasila sebagaimana dimaksud dalam diktum menetapkan adalah Saudari Nur Baiti. Kedua, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Karawang pada tanggal 20 Agustus 2023. Pimpinan sidang rapat pemilihan pimpinan pengurus unit kerja Sri Kandi Pemuda Pancasila Kecamatan Pedes, Ketua Juni ditandatangani, Sekretaris Marliana ditandatangani, anggota Nur Komariah ditandatangani. Keputusan rapat pemilihan pimpinan pengurus unit kerja Sri Kandi Pemuda Pancasila Kecamatan Pedes nomor 06-KPTS-RPPPUK Sri Kandi Pemuda Pancasila Kecamatan Pedes _6 Romawi _2023 tentang calon tetap ketua unit kerja Sri Kandi Pemuda Pancasila. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa,
rapat pemilihan pimpinan pengurus unit kerja Sri Kandi Pemuda Pancasila setelah menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan keputusan rapat pemilihan pimpinan pengurus unit kerja Sri Kandi Pemuda Pancasila tentang calon ketua unit kerja Sri Kandi Pemuda Pancasila masa bakti tahun 2023 sampai dengan 2026. Pertama, calon ketua unit kerja Sri Kandi Pemuda Pancasila sebagaimana dimaksud dalam diktum menetapkan adalah Saudari Nur Baiti. Kedua, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Karawang pada tanggal 20 Agustus 2023. Pimpinan sidang rapat pemilihan pimpinan pengurus unit kerja Sri Kandi Pemuda Pancasila Kecamatan Pedes, Ketua Juni ditandatangani, Sekretaris Marliana ditandatangani, anggota Nur Komariah ditandatangani. Silakan. Keputusan rapat pemilihan pimpinan pengurus unit kerja Sri Kandi Pemuda Pancasila Kecamatan Pedes nomor 07/KPTS/RPPP Sri Kandi PP Kecamatan Pedes Romawi 7/2023 tentang ketua terpilih unit kerja Sri Kandi Pemuda Pancasila masa bakti tahun 2023-2026 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, rapat pemilihan pimpinan pengurus unit kerja Sri Kandi Pemuda Pancasila setelah menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1 dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan rapat pemilihan pimpinan pengurus unit kerja Sri Kandi Pemuda Pancasila tentang ketua terpilih unit kerja Sri Kandi Pemuda Pancasila masa bakti tahun 2023 sampai dengan 2026. Pertama, ketua terpilih unit kerja Sri Kandi Pemuda Pancasila masa bakti 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum menetapkan adalah Saudari Nur Baiti dan sekaligus sebagai ketua formatur untuk menyusun komposisi personalia unit kerja Sri Kandi Pemuda Pancasila masa bakti 2023 sampai dengan 2026. Kedua, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Karawang pada tanggal 2 sidang rapat pemilihan pimpinan pengurus unit kerja Sri Kandi Pemuda Pancasila Kecamatan Pedes. Ketua Juniasi ditandatangani, Sekretaris Marliana ditandatangani, anggota Nur Komariah ditandatangani. Rapat pemilihan pimpinan pengurus unit kerja Sri Kandi Pemuda Pancasila Kecamatan Pedes nomor 10 KPTS RPPP UK Sri Kandi PP Kecamatan Pedes Romawi 7/2023 berakhirnya sidang rapat pemilihan pimpinan pengurus unit kerja Sri Kandi Pemuda Pancasila dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, rapat pemilihan pimpinan pengurus unit kerja Sri Kandi Pemuda Pancasila setelah menimbang bahwa menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1 dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan rapat pemilihan pimpinan pengurus unit kerja Sri Kandi Pemuda Pancasila tentang berakhirnya sidang dan rapat pemilihan pimpinan pengurus unit kerja Sri Kandi Pemuda Pancasila. Pertama, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta, panitia pengarah dan panitia pelaksana dan semua pihak yang telah berpartisipasi mensukseskan rapat pemilihan pimpinan pengurus kerja Sri Kandi Pemuda Pancasila. Kedua, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Karawang pada tanggal 20 Agustus 2023. Pimpinan sidang rapat pemilihan pimpinan pengurus unit kerja Sri Kandi Pemuda Pancasila Kecamatan Pedes. Ketua Juniasi ditandatangani, Sekretaris Marliana ditandatangani, anggota Nur Komariah ditandatangani.
Baik, maka dengan demikian sidang sudah selesai. Dan kami, oh iya, silakan penyerahan berkas. Bentar, foto dulu, bentar. Di sini. Kalau enggak di sini. Di background. Enggak apa-apa ya. Enggak di sini. Biar kelihatan muka di sini. Nah. Ada di situ makanya. Mau sok. Nggak usah nengok. Sekali lagi. 1, 2. Oke. Oke, sudah. Dengan demikian sidang kami tutup. Bu Sencap. Tolong itu dilengkapi secepatnya dan secepatnya dilaporkan kembali. Agustus tahun 2023 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pimpinan Cabang Serikandi Pemuda Pancasila setelah menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan susunan dan komposisi personalia pimpinan unit kerja Serikandi Pemuda Pancasila Kecamatan Pedas, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, masa bakti 2023-2026. Hasil rapat pimpinan pengurus pimpinan unit kerja Serikandi Pemuda Pancasila Kecamatan Pedas, tempat Pedas, tanggal 20 bulan Agustus tahun 2023. Pertama dan seterusnya, kedua dan seterusnya, ketiga dan seterusnya, keempat. Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka surat keputusan yang lama dinyatakan tidak berlaku. Kelima, apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya oleh Dewan Pimpinan Cabang Serikandi Pemuda Pancasila. Keenam, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Karawang pada tanggal 20 Agustus 2023. Dewan Pimpinan Cabang Serikandi Pemuda Pancasila, Reni Rianti, Ketua ditandatangani, Yani Andriani, Sekretaris ditandatangani. Prosesi pengukuhan Ketua Unit Kerja Pedas. Mati ya? Saya juga udah kedip-kedip. Halo. Di mana di belakangnya? Halo. Di belakang sini kan? Halo. Ada lagi itunya. Banyak. Nah, ada di depan. Halo. Baterainya mau baru ini. Mic-nya jelek. Sebelum saya mengusulkan atas nama Ketua DPC Serikandi Pemuda Pancasila Kabupaten Karawang, saya akan terlebih dahulu menanyakan, siapkah Anda dikukuhkan? Benda sebelah sini. Kayak gini deh. Ini di sini. Kata ke sini dulu. Awas itu benderanya jangan sampai bawah. Nah, gitu. Yang tinggi. Nah,
dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023. Saya atas nama Ketua DPC Srikandi Pemuda Pancasila mengukuhkan Saudari Nurbaiti sebagai Ketua Unit Kerja Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, masa bakti 2023 sampai 2026. Kibarkan panji-panji organisasi kita sampai ke pelosok-pelosok desa, khususnya desa yang berada di Kecamatan Pedas, umumnya semua ke pelosok-pelosok Kabupaten Karawang. Siap mengibarkan? Siap. Untung Pak Budi ke sibuk. Sibuk. Pancasila. Abadi. Yuk, foto. Kita foto. Merdeka. Merdeka. Pancasila. Abadi. Pancasila. Abadi. Pancasila. Abadi. Sekali layar terkembang, Surut kita berpantang. Srikandi Pemuda Pancasila Jawa Barat. Masaki. Aplaus. Ini KWN dan KWN tenang. Hak warga negara dan kewajiban warga negara. Oh ya, tidak. Ya.